Aparatur sipil negara memiliki peran penting sebagai motor penggerak pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di tengah era digitalisasi yang kian pesat, tuntutan terhadap ASN untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik menjadi sebuah keniscayaan. Namun, di balik upaya perbaikan berkelanjutan, masih terdapat berbagai isu dan tantangan yang menghambat terwujudnya tata kelola ASN yang efektif dan berintegritas. Mulai dari ketidaktertiban dalam sistem dokumentasi, lambatnya adaptasi terhadap digitalisasi, hingga pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan. Hal ini dilatar belakangi oleh 4 hal. Pertama, transformasi digital KMNPU. Kementerian PU sebagai penyedia layanan infrastruktur digital dituntut untuk mengadopsi teknologi digital agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Yang kedua, literasi digital. Keberhasilan KMNPU dalam digitalisasi pelayanan publik sangat tergantung pada tingkat literasi digital ASN. Yang ketiga, tuntutan efisien dan akuntabilitas. ASN PU dituntut untuk mampu mengoperasikan sistem digital seperti e-procurement, SMBG, e-monitoring, dan aplikasi pengaduan masyarakat. Yang keempat, peran ASN KMNPU. ASN KMNPU berperan dalam digitalisasi pelayanan publik dengan mengelola data proyek, menyediakan layanan berbasis aplikasi, dan mendorong inovasi teknologi. Kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi balai. Media sosial balai belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai kanal informasi publik. Konten yang tersedia masih terbatas, sehingga peran media sosial sebagai sarana komunikasi dan transparansi belum optimal. Dampaknya, masyarakat menjadi kurang mengetahui peran, program, dan layanan balai yang berpotensi menurunkan citra instansi serta menghambat keterlibatan publik. Sedangkan keterkaitannya dengan manajemen ASN adalah isu ini menunjukkan lemahnya manajemen komunikasi dan publikasi balai sehingga informasi publik belum tersampaikan optimal. Dengan Smart ASN, ASN dituntut mulai digital dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial agar layanan publik lebih cepat, transparan, dan interaktif. Itu yang kedua, yaitu layanan pemintaan data belum terdigitalisasi. Saat ini, layanan pemintaan data masih menggunakan dokumen fisik. Hal ini berisiko menyebabkan beberapa masalah, seperti hilangnya dokumen atau temukan dokumen yang tidak tepat. Alasan-alasan tersebut membuat waktu pelayanan menjadi lama. Lamanya waktu pelayanan menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat rendah, hilangnya kepercayaan publik, frustasi di masyarakat, serta merusak reputasi institusi. Keterkaitan isu ini dengan manajemen ASN, yaitu isu ini menunjukkan kurangnya kompetensi pegawai dalam pelayanan publik sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja. Keterkaitan isu ini dengan Smart ASN, yaitu ASN dituntut melek digital dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, profesional, dan transparan. Lalu kita memilih isu ketiga, yaitu kurangnya pemahaman penggunaan website Sipuri. Untuk deskripsi isu ini adalah panduan penggunaan website Sipuri yang mendukung program swasembada pangan yang disusun di optimalisasi lahan atau OPLAH dalam pengusulan daerah irigasi masih berupa PDF yang memuat informasi secara panjang dan tidak efisien, sehingga belum dapat diaplikasikan secara praktis dan sederhana. Dan dampak dari isu tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD sebagai salah satu pemangku kepentingan masih kesulitan dalam pengajuan daerah irigasi yang dimaksudkan untuk optimalisasi lahan tersebut, sehingga menyebabkan verifikasi dari balai dan pusat terkendala dan kegiatan swasembada pangan tidak berjalan dengan lancar. Untuk keterkaitan isu tersebut dengan manajemen dan Smart ASN, dalam manajemen isu ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih untuk sarana publikasi. Dan sedangkan dalam Smart ASN, masih lemahnya literasi digital publik yang mengakibatkan ASN harus lebih adaptif untuk menghasilkan solusi yang lebih kreatif agar informasi dapat diterima oleh masyarakat secara mudah. Setelah mendapatkan 3 isu utama, yaitu kurangnya pemanfaatan media sosial, pelayanan data yang belum terdigitalisasi, dan kurangnya pemahaman penggunaan website Sipuri, kami melakukan penampisan dengan metode USG. Dari hasil penampisan, maka dipilih isu ketiga karena memiliki urgensi yang tinggi. Website Sipuri berperan penting dalam mendukung program strategis nasional optimalisasi lahan.
Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini dapat menghambat pelaksanaan di daerah, menurunkan efektivitas pelayanan, serta merugikan citra ASN dalam penerapan teknologi digital. Selanjutnya, kami menganalisis isu ini menggunakan family tree, di mana pada bagan kita bisa melihat adanya dampak dari kurangnya pemahaman pengoperasian website Sipuri dan juga akar masalahnya. Adapun dampaknya yaitu penginputan dokumen tidak tepat waktu, proses verifikasi di balai menjadi terhambat, dan kegiatan optimalisasi lahan menjadi tidak lancar. Sedangkan kurangnya pemahaman pengoperasian website Sipuri disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai cara pengajuan melalui website, Sipuri masih tergolong baru dalam kegiatan, dan tim verifikator belum menguasai sepenuhnya fitur-fitur website ini. Jika ditelusuri lebih dalam, penyebabnya antara lain minimnya publikasi tentang Sipuri, panduan yang tersedia belum cukup mudah dipahami, dan masih ada ketergantungan pada interaksi tatap muka. Hal ini diperkuat oleh kondisi bahwa hingga saat ini belum ada sosialisasi Sipuri dan belum adanya infografis yang mudah dipahami. Dari dua alternatif solusi yang didapat, berdasarkan efektivitas, kemudahan, dan biaya, maka solusi yang digunakan adalah penyusunan infografis panduan penggunaan website Sipuri. Demikianlah pemaparan mengenai identifikasi isu dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Namun, di balik setiap isu, selalu ada peluang untuk perbaikan. Penerapan prinsip manajemen yang tepat, disertai dengan transformasi digital yang berkelanjutan, akan menjadi kunci menuju birokrasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan ASN yang smart, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Karena perubahan tidak dimulai dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Terima kasih.